Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan memulai pada pemberkatan nikah kudus atas nama Amsil dan Wina dalam pertolongan Tuhan. Hari ini kita akan dilayani oleh Gereja Kasih Karunia Indonesia Jemaat Philadelphia Bekasi yang akan dipimpin oleh Gembala Senior Bapak Pastor Abraham Raja Sarjana Teologi bersama dengan Ibu Gembala. Puji Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah penjaga berjaga-jaga. Karena itu dalam anugerah Tuhan kita akan saksikan kehadiran mempelai pria Amsil Sinanda. Tempat tanggal lahir pada 23 Juni 1985. Anak pertama dari 4 bersaudara dari orang tua almarhum Bapak Budi Pelsan Sinaga dan Ibu Kurniana Simalak. Mempelai wanita Hermina Tobi lahir di Jakarta tanggal 15 Juni 1985. Anak pertama dari 3 bersaudara. Dari orang tua almarhum Bapak Mario Tobi dan Ibu Redia Risco Pasari akan memasuki ruang. Shalom. Kami keluarga besar mempelai wanita menyerahkan anak kami Hermina Tobi kepada pihak gereja untuk diberkati oleh Tuhan bersama Amsil Sinaga dalam pemberkatan nikah pada pagi hari. Atas nama Gereja KKRI Indonesia Jemaat Philadelphia Bekasi, saya mengucapkan terima kasih bagi keluarga besar Sinaga, keluarga besar Tobi yang memecahkan pelayanan pemberkatan nikah atas kedua anak kasih kami, Wina dan
kita akan masukinya dengan penuh sukacita dalam berkat Tuhan. Terima kasih. Silakan untuk Mama dari Ika dan Adik. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita masih pakai berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari pujian nomor 1 yang ada di dalam daftar buku Bapak Ibu yang ada di tangan. Mari kita semua pakai berdiri. Kami memuji bersama. Supaya acara pemberkatan kita pada pagi hari ini berlangsung bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Karena itu kami mengalaskannya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya sangat percaya bahwa pada akhirnya kebahagiaan itu tidak hanya diusahakan. Kebahagiaan itu adalah anugerah Tuhan. Karena itu mari kita naikkan syukur bersama dengan Amsil dan Rina hari ini, dengan kita menaikkan pujian nomor yang kedua. Ku naikkan syukur
Engkau sungguh baik bagi kami. Bapa, Engkau sungguh baik. Amin. Kasih-Mu melimpah di setia Tuhan yang membawa setiap kita hari ini bersama dengan Amsir dan Wina untuk diberkati dalam pernikahan kudus. Saya persilakan Amsir dan Wina untuk berdiri. Boleh menghadap ke jemaat, kita akan dengarkan bagaimana kasih Tuhan menjadi bagian kedua anak kita. Mereka akan menyaksikan kemurahan Tuhan di dalam perjalanan pernikahan. Selamat pagi semuanya, Shalom. Maaf kalau sedikit dulu. Puji Tuhan, Tuhan memberikan anugerah buat saya pribadi dan pasangan saya, Erwina Bowie. Awal pertemuan yang tidak disangka waktu kita perjalanan menuju Ambon. Disitulah kami memulai pertemuan kami. Dengan berjalannya waktu, seringlah kami bertemu dan beberapa kali komunikasi. Dan tidak lupa juga komunikasi sangat luar biasa. Tuhan telah tunjukkan bagaimana proses hidup saya di umur saya yang sekarang. Sangat-sangat bersyukur Tuhan telah mempertemukan pasangan saya. Sekian, terima kasih. Itulah sedikit cerita dari pertemuan saya dan pasangan saya. Amsir, Terima kasih. boleh tanya ya, berapa besar peranan mama? Gimana Pak?
Berapa besar peranan mama? Mungkin saudara-saudara, adik-adik. Untuk orang tua saya, mama, puji Tuhan mah, selama mama mendoakan anak mama ini, terima kasih mama, tidak pernah berhenti mendoakan saya, anakku ini. Tidak lepas, mama selalu memarahi saya, mengingatkan saya, dan mama buat saya sangat luar biasa. I love you mama. Sehat-sehat. Ya boleh kasih tepuk tangan untuk Bapak. Haleluya. Jangan pernah berhenti berdoa untuk kami berdua, Mak. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Kemarin banyak bercerita dengan Amsir, dan Amsir sampaikan bahwa karena kemurahan Tuhan bercerita tentang mama, adik-adik, dan memang ada beberapa sahabat yang memang menjadi alat Tuhan untuk bisa dipertemukan dengan Wina. Wina mau tambahkan, silakan. Puji Tuhan. Saya gantiin mainnya biar suaranya jelas. Pagi syukur kepada Tuhan, kasih karunia Tuhan. Hari ini melancarkan semuanya. Bersyukur banget karena bertemu abang itu di waktu yang tidak diduga. Di waktu dandanannya tidak sebagus ini karena kami sama-sama mendaki 5 hari di hutan. Nggak tahu nih abang kenapa tertarik, tapi puji Tuhan, ini mungkin karena kasih karunia Tuhan, semuanya berjalan. Tuhan yang memberi kami kesempatan dan dipertemukan lagi dan dipertemukan lagi, sehingga pada hari ini puji Tuhan kami mau mengikat janji di hadapan Tuhan, Gembala, keluarga dan jemaat. Mau bilang sesuatu untuk mama? Kemarin bercerita dengan bermaksud ada siapa, hanya tahu nama. Ada Bang William ya, adik-adik semua. Silakan. Terima kasih mama, karena hari ini Dina berdiri saat ini, semua itu karena kasih karunia dan anugerah Tuhan, dan berkat mama lah Dina menjadi wanita yang mandiri, kuat, dan Dina semuanya melihat semua karakter itu, hal-hal yang baik itu Dina dapat contoh dari mama. Mama merupakan contoh teladan yang nyata di dalam kehidupan Dina. Terima kasih. Dari surga, Dina mengucap syukur Dina dipilih, dilahirkan menjadi anak putri mama. Terima kasih mama, Dina sayang banget sama mama. Terima kasih menjadi contoh teladan selama ini yang mama doakan kami terus, mama juga sehat-sehat terus. Puji Tuhan. Boleh ada tepuk tangan? Puji Tuhan. Ya, boleh menghadap ke depan lagi. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya bahwa kasih Tuhan yang ajaib
selalu menghiasi hidup kita. Silakan duduk. Karena itu mari kita terus siapkan hati kita untuk diterangi oleh firman Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kau hiasi kehidupanku. Pujian nomor 3 kita akan naikkan untuk mengantarkan kita dalam firman Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Kau hiasi kehidupanku. Kita berdoa. Benar Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik bagi hidup kami. Bersama kedua keluarga besar Tobin Sinaga, kedua anak kekasih kami Erwina dan Amsyar. Kami ada di hadirat-Mu karena kami percaya hanya Engkau-lah yang sanggup memberkati hidup kami. Karena itu kami mau melandasi pemberkatan nikah kedua anak kekasih kami dengan kebenaran firman. Engkau memberkati kami semua ketika kami mendengar, supaya kebenaran itu menjadi kekuatan bagi kami menjalani hari-hari kami di dalam kehidupan yang Tuhan kerjakan, supaya lewat hidup kami secara sebagai kedua anak kekasih kami, mereka boleh menjadi berkat. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Yesus. Amin.
Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Shalom. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Saya Abraham Raja, pendeta di Garis Philadelphia Bekasi, jemaatnya Gembala Wina dan Ibu Tobi. Iya, terima kasih keluarga besar Sinaga yang ada di Bandung juga yang mempercayakan kami untuk melayani hari ini. Kami sangat berterima kasih. Satu bagian firman Tuhan mengantar kedua anak kekasih kita masuk dalam kehidupan nikah bersama. Saya ambil dari Kolose pasal yang ketiga, ayat 14 dan ayat yang ke-15. Kolose pasal yang ketiga, ayat 14 dan 15. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sampai sedemikian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa perjalanan kehidupan Amsir dan Erwina itu dipenuhi dengan warna, dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan. Tetapi yang mereka lihat adalah kehati-hatian, sehingga mereka pada akhirnya mengambil satu keputusan untuk mengikat tali kasih dan janji mereka di hadapan Tuhan hanya karena mereka percaya kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang membawa mereka untuk berani melangkah di dalam keputusan melihat masa depan yang penuh dengan harapan. Hobi yang sama sebagai traveling menjadi ajang di mana mereka bertemu, dan itu satu yang sangat menyenangkan dan indah. Saya pikir semua punya kenangan manis yang tertulis di hati kedua anak adik kekasih kita, Amsir dan Erwina. Karena itu hari ini mereka bawa kita ada di sini untuk menyaksikan bahwa pertemuan yang pernah mereka alami di atas puncak gunung, ya, di Ambon dalam perjalanannya, mau meyakinkan Bapak Ibu Saudara dan saya bukan bahwa mereka tidak main-main. Mereka mau sepakat berkomitmen dengan janji yang tidak saja diucapkan antara mereka berdua, tetapi di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dan di tengah-tengah jemaat, supaya apa? Janji mereka itu semakin kokoh dan kuat. Mereka bisa menjalaninya di dalam kekuatan Tuhan. Pernikahan yang dirancangkan Tuhan menjadikan mereka pribadi yang sangat menyenangkan. Saya sangat bersyukur ya melihat waktu konseling selama 3 bulan. Saya konseling mereka selama 3 bulan. Jadi kalau ada yang mau menikah jangan cepat-cepat ya. Konseling itu sangat penting. Karena pernikahan ini bukan sekolah yang hari ini mulai dan besok tamat, karena tidak dibekali dengan firman Tuhan. Karena itu firman Tuhan sangat penting untuk menjadi bekal bagi kehidupan saudara-saudara kita secara sebagai anak-anak Tuhan. Jadi pernikahan yang dirancangkan Tuhan menjadikan mereka pribadi yang menyenangkan. Ketika saya ajak mereka berdoa, yang saya selalu perhatikan itu, Amsir selalu pegang tangan Wina. Kenapa Amsir kamu mau pegang tangan Wina? Ya? Jawabannya harus didengar semua. Kenapa sih kok selalu mau didoakan dia selalu pegang tangan Wina? Ini biar bapak mama tahu ya. Saya meminta kepada Tuhan, kalau memang dia pulang selesai Tuhan, tunjukkanlah kepada saya dan bimbinglah saya, Tuhan, siap mempertanggung jawab.
Makanya waktu doa selalu bertahan atau kehilangan. Puji Tuhan. Bapak Ibu di sini siapa yang suami istri berdoa bertahan? Ada? Puji Tuhan, terima kasih Om. Ya kan? Luar biasa. Itu artinya tandanya mereka sehati. Firman Tuhan dalam rumah orang sehati, minta apa saja Tuhan kasih. Dan itu dimulai dari keluarga, suami istri yang sepakat. Jadi kalau suami istri tidak sepakat, itu berarti ada tanda tanya. Harus dilayani ulang, di konseling ya Bapak Ibu. Jadi harus sepakat, meminta apa saja Tuhan kasih. Jadi mereka boleh mengikat tali kasih mereka karena mereka tahu mereka mendapatkan pasangan mereka itu dari Tuhan, dan Amsir tidak mau kehilangan. Makanya dia pegang tangan Wina supaya janji itu sungguh-sungguh diteguhkan, dikuatkan. Pernikahan itu membawa mereka untuk saling memotivasi, mendorong, ya kan, untuk maju, menatap hari depan yang penuh harapan. Karena itu pernikahan adalah puncak dua insan yang membangun relasi, saling mencintai dalam kasih. Mereka tidak saja membangun relasi, tetapi penuh komitmen, cinta dan tanggung jawab. Karena itu Bapak Ibu bisa bayangkan setiap minggu konseling, rasanya Bekasi, Bandung itu hanya seperti dari Buah Batu ke Tegalega. Amsir tidak pernah capek datang ke Bekasi untuk mengikuti konseling. Itu tanda bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi. Dia berkomitmen atas apa yang sudah dia nyatakan kepada Wina. Sekalipun dia harus tinggalkan pekerjaan, tanggung jawabnya hanya karena cinta, hanya karena Wina. Karena itu untuk melihat dan menikmati pernikahan itu tetap abadi antara Amsir dan Erwina, maka pernikahan itu yang pertama harus diikat dalam kasih. Harus diikat dalam kasih. Tidak ada satupun yang mampu mengikat kita untuk tetap berdiri kokoh dan kuat di dalam kehidupan. Kasih itu tidak menuntut, ya kan? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Dia tidak mementingkan diri sendiri. Kasih itu memberi tanpa menuntut balas. Jadi tadi saya katakan bahwa cinta sejati atau kasih bukan sekedar perasaan, tapi keputusan. Cinta sejati itu tidak sekedar perasaan, tapi keputusan. Kasih itu satu tindakan, ya, satu tindakan. Kasih itu aktif. Kasih itu punya energi yang keluar dari diri orang yang mengasihi. Karena itu tadi saya katakan, sekalipun mungkin Amsir capek, tapi karena kasih dia mau pergi ke Bekasi untuk mengikuti konseling, menyatakan janji dan cintanya kepada Wina. Artinya bahwa kasih itu tidak memandang jarak, ya kan? Tadi saya katakan sekalipun Bandung dan Bekasi itu jauh, tapi Amsir hanya menganggap dari Buah Batu ke Tegalega sangat dekat, ya. Itu satu hal yang sangat terpuji. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, hanya orang yang pernah dikasihi akan mampu mengasihi. Hanya orang yang pernah dikasihi akan mampu mengasihi. Kasih itu penuh pengorbanan. Karena itu kita belajar dari pribadi Yesus sendiri sebagai kepala atas rumah tangga kita, bahwa kasih itu penuh pengorbanan. Suami istri Amsir dan Wina
nanti akan diberkati, masuk dalam kehidupan sebagai keluarga. Maka kasih harus terus menjadi ikatan yang mempererat. Karena ketika kasih itu diikat di dalam Tuhan, maka kasih itu tidak akan pernah luntur. Ketika kasih itu diikat di dalam Tuhan, maka kasih itu tidak pernah luntur, bahkan tidak akan pernah habis, selalu baru setiap hari, ya kan? Ketika kasih itu diikat di dalam Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, kasih itu tidak akan pernah luntur, bahkan selalu baru setiap hari. Masih ingat cerita bagaimana seorang anak bungsu yang meminta harta kekayaannya untuk pergi menikmati kehidupan, dan pada akhirnya dia kembali dalam situasi yang terpuruk, dan dia diterima oleh ayahnya dengan mengenakan pakaian dan membuat pesta yang besar. Mungkin dalam perjalanan kehidupan rumah tangga kita, kadang-kadang kita juga diperhadapkan dengan situasi yang sulit, yang kadang-kadang sebagai manusia tidak bisa kita terima. Tapi karena kasih Tuhan, ingat, karena kasih Tuhan, maka hal-hal yang mungkin akan membuat kita kecewa, yang nantinya kita alami dalam kehidupan kita, bukanlah alasan untuk pada akhirnya kita pergi meninggalkan pasangan kita. Tapi hati yang penuh kasih itu akan mau menerima dengan pengorbanan untuk memaafkan dan memberi penghargaan lebih atas setiap pengakuan yang telah disadari. Karena itu firman Tuhan katakan, tali tiga lembar tidak mudah untuk diputuskan. Tali 3 lembar tidak mudah untuk diputuskan. Yang kedua, kasih itu mempersatukan. Pernikahan menjadikan dua orang yang tadinya berbeda diikat dalam kasih Tuhan, penuh cinta dan perlindungan. Saya percaya bahwa ketika Amsir tidak meyakinkan Erwina, maka Erwina pun tidak akan bisa menerima apa yang menjadi keputusan Amsir. Win, apa yang membuat engkau begitu jatuh cinta sama Amsir sampai hari ini engkau mau menerima dia sebagaimana apa adanya? Komitmennya itu bukan hanya kata-kata, tapi ada tindakan. Ingat Bapak Ibu, komitmen itu tidak saja kata-kata, tapi tindakan. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak-anak yang mau menikah, tanya dia dulu, kamu mau komitmen atau tidak? Mau menikah tapi nggak ada tindakan, percuma, ya kan? Salah satu tindakannya itu menunjukkan bahwa saya bertanggung jawab, harus punya pekerjaan kunci utama, ya kan? Masa mau menikah sama Erwina nggak ada kerja? Waktu pacaran boleh nggak ada kerja, tapi kalau sudah menikah nggak ada kerja, nanti tahu sendiri, ya kan? Giliran Erwina minta mau beli lipstik nggak ada duit, apa yang terjadi kira-kira, ya kan? Tindakan, melakukan apa yang dapat kita lakukan untuk menyenangkan pasangan kita. Jadi kalau ada orang bilang I love you, tapi kalau nggak ada tindakan, nggak usah percaya. Itu dia hanya pura-pura. Tapi kalau dia bilang I love you dan dia mau membuktikan bahwa dia sayang kita, dia berusaha, pasti itu tanda dia menerima kita dan mau mengasihi kita dengan baik. Karena itu firman Tuhan katakan bahwa kasih itu mempersatukan, tidak saja dengan komitmen, tapi penuh cinta dan perlindungan, membuat mereka
tidak dapat dipisahkan oleh alasan apapun juga. Ya kan? Firman Tuhan katakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Bagaimana dua orang yang sebelumnya tidak saling mengenal menjadi suami istri, telanjang tapi tidak merasa malu? Ini hanya bisa terjadi bila kedua pihak saling menerima kelebihan dan kekurangan. Orang tidak dapat bersikap telanjang, yang artinya terbuka, transparan, tanpa tutup, jujur pada orang lain, bila dia tidak yakin bahwa pihak lain itu akan menerima dia apa adanya. Ya kan? Orang tidak mungkin dikatakan telanjang dalam pengertian jujur, terbuka, transparan, dan seterusnya tanpa dia sungguh-sungguh diyakinkan atas keberadaan orang itu. Ingat, Amsir dan Erwina, menikah itu bukan untuk merubah. Menikah itu bukan untuk merubah, tetapi menerima. Ya kan? Menikah itu bukan untuk merubah, tapi menerima. Karena itu saya percaya bahwa waktu mereka sebelum pacaran, mereka sama-sama membuka dua mata mereka untuk melihat, ya kan, apakah dia ini bagian dari tulangmu, daging dari dagingku. Dan setelah menikah dia harus menutup satu mata untuk hanya bisa memandang dan meyakinkan diri bahwa perubahan itu bukan karena ada di dalam kehidupan itu, tetapi mereka saling menerima satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, menikah membutuhkan lapangan hati untuk tidak egois. Bukan aku, tetapi kami. Ya kan? Menikah itu membutuhkan kelapangan hati untuk tidak egois. Bukan aku, tetapi kita. Belajar memaafkan, belajar berkomunikasi untuk maju di dalam proses kedewasaan, memahami dan mencintai. Karena itu firman Tuhan katakan, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri masa mudanya, sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan bilang, janganlah orang tidak setia pada istri masa muda, bukan istri muda. Ingat, istri masa muda beda dengan istri muda. Amin. Siapa di sini yang ada istri muda? Bertobat, firman Tuhan katakan. Karena firman Tuhan mau supaya sejak menikah kita harus tetap setia dengan istri kita. Bukan istri muda, tapi istri masa muda sampai nanti tua. Hanya maut yang dapat memisahkan, tidak ada yang lain. Dan yang ketiga, kasih itu menyempurnakan. Saya percaya bahwa Erwina dan Amsir saling membutuhkan satu dengan yang lain, walaupun mereka punya hobi yang sama, ya kan? Bapak Ibu tahu bahwa ketika kita buat janji pada orang lain, itu berarti kita sedang berbuat janji pada tiga pihak sekaligus. Pertama, kita janji pada diri sendiri. Yang kedua, kita janji kepada orang lain. Orang
yang hari ini kita anggap sebagai istri atau suami, yang nantinya akan bersama-sama mengarungi bahtera kehidupan. Tetapi yang ketiga, ketika kita menyadari kita punya Tuhan, maka kita tahu kita juga berjanji kepada Tuhan pemilik rumah tangga itu, ya kan? Karena itu tadi saya katakan bahwa janji pernikahan yang telah disempurnakan oleh karena kehadiran Tuhan di dalam pernikahan membuat kita untuk semakin kokoh dan kuat. Firman Tuhan katakan, Tuhan adalah saksi. Ingat, Tuhan adalah saksi dari pernikahan itu. Artinya bahwa kita tidak akan bisa membohongi. Kalau hari ini Amsir dan Erwina berjanji, mereka pikir, kan itu kita hanya berdua di hadapan orang tua dan keluarga. Ingat, di tengah-tengahnya ada Tuhan. Sehingga kemanapun Amsir Erwina harus ingat bahwa mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat, mengawasi kita, sehingga kehidupan keluarga kita akan terpantau di dalam kasih dan berkat Tuhan. Maliaki 2:11, oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjian. Ingat, firman Tuhan katakan bahwa istri itu adalah apa? Istri itu apa? Teman sekutu, teman berbagi, ya kan? Teman tempat curhat. Jangan curhat ke mantan, ya kan? Jangan curhat ke orang-orang lain yang tingkat rohaninya tidak melampaui apa yang sudah kita alami. Kita harus curhat kepada orang-orang yang dewasa secara rohani ketika dalam kehidupan rumah tangga kita sedang mengalami berbagai pergumulan atau problem. Karena dengan demikian kita akan ditolong. Bapak, Ibu, dan Saudara, kehadiran Tuhan di tengah-tengah pernikahan akan membawa kita melihat kuasa dan mujizat Allah yang besar. Masih ingat cerita mujizat pertama Tuhan Yesus jadikan di mana? Di mana itu? Di Kana itu sedang melakukan apa? Pesta pernikahan seperti ini. Ingat, Tuhan Yesus melakukan mujizat pertama itu dalam pesta pernikahan. Karena itu keluarga menjadi tempat yang utama di hati Tuhan untuk menikmati semua kebaikan, kasih, dan berkat. Kalau ada masalah dalam hidup rumah tangga, jangan lari kepada siapa-siapa. Datang kepada Tuhan. Karena Dia yang membentuk rumah tanggamu. Dia adalah ahli untuk mampu menyelesaikannya. Seperti seorang tukang bengkel yang tahu onderdil mana yang rusak. Ketika mobil atau motor kita rusak, kita bawa ke bengkel kan? Kalau kita kotak-katik sendiri, yang jadinya apa? Tambah baik, tambah rusak, nggak bisa jalan. Demikian juga rumah tangga kita dibuat oleh Tuhan. Dan ketika ada masalah dan pergumulan, lari sama Tuhan, datang sama Tuhan. Di situ ada penyelesaian, di situ ada mujizat, di situ ada pembaharuan. Tuhan kerjakan bagi kemuliaan Tuhan. Kehadiran Tuhan menjadikan semuanya mungkin. Firman Tuhan katakan bahwa mereka tidak saja diikat dengan kasih Tuhan, tetapi satu hal yang menarik di sini, bagian terakhir, bahwa hidupnya penuh damai dan ucapan syukur. Rumah tangga yang diberkati Tuhan adalah rumah tangga yang penuh damai Tuhan. Damai itu tidak diukur dengan berapa banyak harta kekayaan yang kita punya, tapi ketika hati kita sebagai suami istri sepakat
sama-sama punya roh yang sama untuk datang kepada Tuhan. Karena tadi firman Tuhan katakan, Tuhan tidak saja membuat pernikahan itu secara daging, tetapi secara roh. Karena itu hubungan dengan Tuhan harus tetap terjaga dan terpelihara. Ada syukur yang naik kepada Tuhan sebagai rasa terima kasih atas perbuatan Tuhan. Keluarga yang diberkati adalah keluarga yang mampu melihat pekerjaan Tuhan, melihat hal-hal yang harus dikerjakan untuk bukan saja demi masa yang ada di dunia ini, tapi sampai kepada kekekalan. Saya ingat almarhum Bapak Tobi. Dia itu orang suka mancing. Satu waktu dia berdoa sama Tuhan, bapaknya Erwina katakan, Tuhan, saya hari ini mau mancing, tapi saya minta ikan yang paling besar karena hari ini saya mau bawa ikan itu ke Pak Pendeta. Dan Bapak Ibu tahu, benar waktu dia mancing, yang dia dapat ikan yang paling besar selama umur dia memancing. Baru pertama kali dia mendapatkan ikan yang paling besar, dan itu dia bawa malam-malam ke rumah. Saya udah tidur tapi dia telepon, Pak, saya ada di depan. Hah, ngapain kesini? Saya udah mau ketemu Bapak. Dia bawa ikan yang paling besar itu dan ikan-ikan yang lain yang kecil-kecil, semuanya dibawa ke saya. Tanda dia bersyukur atas apa yang dia terima sebagai bagian dari kehidupannya untuk memuliakan Tuhan. Karena itu mari kita belajar bahwa kehidupan rumah tangga kita yang diikat di dalam kasih akan dinikmati dalam damai sejahtera dan ucapan syukur, karena kita kembalikan pujian hormat itu bukan untuk diri kita, tapi bagi kemuliaan Tuhan. Jadilah keluarga yang diberkati oleh Tuhan, karena ikatan kasih itu tidak pernah luntur, bahkan selalu baru setiap pagi dalam kehidupan Wina dan Amsil. Selamat berbahagia, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk di dalam acara pemberkatan nikah bagi saudara kekasih kita Amsil Sinaga dan saudara Erwina Tobing. Sebelumnya kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih karena firman-Mu mengingatkan kami bahwa hanya kasih Tuhan yang mengikat, mempersatukan kami untuk hidup di dalam hormat dan di dalam sukacita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan telah mempersatukan kedua anak kekasih kami, dan kami tahu tali kasih itu terus Tuhan jaga, Tuhan pelihara, sehingga mereka nikmatinya di dalam sukacita, dalam penuh ucapan syukur bagi kemuliaan Tuhan. Kami akan masuk dalam pemberkatan nikah. Tuhan berkati kami semua. Amin. Perintah dan syarat pernikahan. Saudara mempelai yang kekasih, saudara Amsil Sinaga dan saudara Erwina Tobing, saat ini di hadapan hadirat Allah dan dengan disaksikan oleh jemaatnya, kami akan meneguhkan pernikahan saudara berdua. Sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Tidak baik kalau manusia ini seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kemudian Allah sendiri bertindak, yang menciptakan seorang perempuan itu kepada Adam untuk menjadi istrinya. Dengan demikian Allah yang telah berinisiatif dan menghendaki pernikahan sebagaimana firman-Nya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu badan. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tujuan pernikahan. Allah menghendaki agar pernikahan Kristen memancarkan dan mendemonstrasikan kasih Kristus di tengah dunia melalui kesaksian hidup dan pelayanan mereka. Hendaklah kamu penuh hormat terhadap perkawinan dan hidup di dalam kesucian
hidup dalam kekudusan dan penghormatan, menjauhi pencabulan. Untuk itu adakanlah persekutuan dengan Tuhan setiap hari melalui doa dan membaca serta merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istri, demikian istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi istrinya. Nyatakanlah hal itu dalam hal saling mengasihi, saling memberi, saling mengampuni, dan saling melayani. Suami, kasihilah istrimu sendiri seperti dirimu sendiri, dan hendaklah istri menghormati suami. Apabila Tuhan mengaruniakan anak kepada saudara berdua, maka hendaklah kamu mendidik anak-anakmu dalam pengenalan akan Allah serta hidup dalam ketaatan kepadanya sebagai Bapa kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Janji ini saya mempersilahkan kedua saudara bangkit berdiri. Nanti saudara berdua boleh menjawab pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama kepada saudara Amsir Sinan, apakah mau mengaku di hadapan Allah dan jemaat bahwa kau menerima dari Tuhan saudara Erwina Robi sebagai istri, dan bahwa engkau akan tetap mengasihi dan melayani dia baik pada waktu suka maupun duka, pada waktu sehat maupun sakit, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, dan sebagai suami yang setia dan beriman akan memelihara dia dan tidak akan menceraikannya sampai kematian memisahkannya. Apakah saudara bersedia hidup dalam kekudusan dan bersedia melayani Tuhan sesuai dengan karunia-Mu? Saudara Amsir Sinaga, apakah jawabmu? Ya, saya bersedia di hadapan Tuhan, Gembala, keluarga, dan jemaat sampai maut memisahkan. Amin. Tuhan mendengar dan menundukkan janji. Saudara Erwina Robi, apakah engkau mengaku di hadapan Allah dan jemaatnya bahwa engkau menerima dari Tuhan saudara Amsir Sinaga sebagai suami, dan bahwa engkau akan tetap mengasihi dan melayani dia baik pada waktu suka maupun duka, pada waktu sehat maupun sakit, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, dan sebagai istri yang setia dan beriman engkau akan menolong dia dan tidak akan menceraikannya sampai kematian memisahkan. Apakah saudara bersedia hidup dalam kekudusan dalam kehidupan bersama suami dan bersedia melayani Tuhan sesuai dengan karunia-Mu? Saudara Erwina Robi, apakah jawabnya? Saya bersedia di hadapan Tuhan, Gembala, keluarga, dan jemaat sampai maut memisahkan. Amin. Tuhan mendengar dan menundukkan janji. Cincin ini pula tanda bahwa kasih yang telah diikat oleh Tuhan itu tidak punya ujung dan pangkal. Dia akan terus berjalan sampai pada akhirnya. Karena itu, canangkanlah cincin ini kepada pasangan yang akan kau jadikan sebagai istri dalam ketulusan kepada Tuhan. Cincin ini diberikan kepadamu sebagai tanda bahwa aku telah menerima engkau, Erwina Robi, dari Tuhan
dan aku akan tetap setia sesuai dengan janji yang telah kuikrarkan di hadapan Tuhan, gembala, keluarga, dan jemaat sampai maut memisahkan. Amin. Sambil lihat. Di sini Kak. Oke, senang yuk. Oke, 1, 2 yuk. Oke. Erwina nyatakan kasih dan cinta kepada semua ketulusan. Cincin ini berikan kepadamu sebagai tanda aku berikan engkau kasih sengaja dari Tuhan menjadi suami, dan aku akan setia sesuai dengan janji Tuhan yang telah kuikrarkan di hadapan Tuhan, gembala, keluarga, dan jemaat sampai maut memisahkan kita berdua. Di sini. Di sini. Let's mulai. Oke, 1, 2 senyum. Let's mulai. Ya. Sebagaimana janji yang engkau telah ikrarkan di hadapan Tuhan, maka sebagai hamba Tuhan, saya meneguhkan janjinya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Mari di hadapan Tuhan kita mendoakan kedua saudara kekasih kita supaya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kasih mereka kepada sesama dan kasih mereka kepada Tuhan dibuktikan di dalam kehidupan mereka sebagai keluarga yang telah diberkati untuk menjadi berkat. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Bapa, Benar Tuhan, hanya kasih-Mu yang kami butuhkan
dalam kehidupan rumah tangga kedua anak kekasih kami, Amsir dan Erwin. Karena itu di hadapan-Mu pada pagi hari ini, kami menumpangkan tangan berkat atasnya. Kami percaya bahwa firman Tuhan digenapi. Apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi harapan dan cita-cita mereka, Tuhan Engkau sendiri genapkan, supaya mereka tetap hidup di hadirat Tuhan, menyaksikan kebaikan-Mu bagi kemuliaan Tuhan saja. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau melindungi dan memberkati setiap usaha pekerjaan. Ketika mereka pergi pulang kemana saja, mereka ada di dalam naungan kasih sayang Tuhan, dijauhkan dari kecelakaan maut, dan mereka terpelihara sempurna, menikmati semua kebaikan kasih dan janji. Orang-orang yang takut akan Tuhan akan melihat anak cucunya perkasa di bumi, dan itu terjadi bagi kedua saudara kekasih kami, Amsir dan Erwin. Kami mendoakan mereka, segala kutub kuasa kegelapan roh jahat, noda-noda kekafiran, hal-hal yang mengikat mereka yang tidak berdaya, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan hanya berkat Tuhan saja mengalir di setiap kehidupan kedua kekasih kami. Terima kasih Bapa, tangan berkat-Mu terulur untuk memberkati setiap kehidupan dan pergumulan yang sedang dan akan mereka jalani nanti, supaya mereka tetap berdiri di dalam kekuatan iman bahwa hanya Yesus Tuhan yang adalah Allah sumber segala berkat akan memberkati mereka. Engkau karuniakan mereka dengan keturunan-keturunan ilahi untuk menikmati hari-hari di dalam sukacita bagi kemuliaan dan kebesaran Tuhan saja. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Firman-Mu dinyatakan, apa yang telah diberkati Tuhan diberkati untuk selama-lamanya, dan aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu boleh duduk kembali. Acara pemberkatan nikah telah selesai dan Erwina, oh ya, boleh berhadapan. Hari ini rasanya Amsir menjadi lega karena apa yang selama ini dirindukan dan dinanti-nantikan sudah terwujud. Karena itu di hadapan orang tua, pendeta, dan keluarga, apa yang Amsir mau nyatakan buat Erwina, silakan. Sekarang kamu sudah menjadi suaminya kan? Jadi nggak perlu malu. Apa yang kamu nyatakan buat Erwina? Nyatakan cintamu hari ini. Boleh dikatakan, boleh beri tepuk tangan. Boleh beri ya, sekali lagi. Bang Amsir itu terlalu cepat-cepat, yang lama kan ditahan ya. Iya. Diulangi. Kiss. Iya, silakan. Silakan. Nyatakan cintamu bagi istrimu hari ini. Tahan sampai hitungan 100. Sudah, puji Tuhan. Boleh menghadap ke jemaat. Boleh pindah tempat. Iya, kita menghadap ke jemaat. Iya, Bapak Ibu dan Saudara, inilah keluarga yang baru diberkati oleh Tuhan. Terimalah mereka dalam hidup Bapak Ibu, dukung mereka dengan doa yang tulus
supaya mereka terus menikmati hidup dalam berkat dan sukacita Tuhan. Penyerahan Alkitab dan peti. Ya. Boleh foto? Lihat sini semuanya, lihat sini. Ya, 1, 2, bel lagi tahan, 1, 2, yuk. Sebagai rasa tanda hormat mereka kepada orang tua, Erwina dan Hamzah agar sokong dan mohon doa kepada orang tua dan Erwina bersahabat. Pegang tangan mamanya. Iya, gitu dong. Ya, Mama ini Hamzah. Terima kasih. Sekian lama Engkau telah menjaga, memelihara, memberkatinya. Tiba waktunya Engkau akan melepaskan dia untuk pergi, memulai hidup yang baru bersama dengan orang yang Dia kasihi, yang Tuhan anugerahkan. Doamu menjadi kekuatannya. Jangan pernah bosan untuk mendoakan sampai engkau melihat kegenapan janji Tuhan, karena jujur akan perkasa. Terima kasih Engkau telah memberikan tafsir buat Erwin sebagai teman sehidup semati. Mereka akan berjalan melewati lembah, tetapi percaya doa Mama dan Papa meyakinkan mereka untuk terus melangkah dalam iman, dalam kasih kepada Tuhan. Ini Erwina, waktunya Mama harus meninggalkan dan melayakkan Erwina untuk pergi. Erwina pergi, tapi Erwina janji Erwina tidak pernah tinggalkan Mama. Mama selalu ada di hati. Mama lah kekuatan Erwina. Doa Mama menjadi kebutuhan Erwina yang dalam di dalam menapaki kehidupan. Terima kasih Bang William.
pernikahan. Yang pertama saya minta pasangan berdua suami istri Erwina dan Amsyar. Minta keluarga Tobing, Mama Tobing dan Pak William. Saatnya kita akan memberikan persembahan dan mari kita siapkan persembahan kita untuk kemuliaan Tuhan dan persembahan sulung dari kedua mempelai akan dinyatakan bagi kemuliaan Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami memuji Tuhan di tengah-tengah ibadah kami, wujud ucapan syukur karena anugerah-Mu yang besar yang boleh terjadi hari ini dalam pemberkatan nikah kudus kedua anak-Mu Amsyar dan Rina. Kesempatan Tuhan memberikan bagi kami untuk menabur di pekerjaan Tuhan. Biarkan yang kami beri Bapak tangan-Mu yang penuh kuasa memberkati, sehingga persembahan ini dipakai untuk pembangunan kerajaan Tuhan. Kami mau bersuka cita memberi dan khusus kedua anak-Mu beri syukur yang persembahan di hadirat. Engkau Bapa memberkati sehingga rumah tangga mereka dihiasi dengan kasih karunia Bapa yang baru ini. Terpuji Engkau Tuhan. Kami mau memberi dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Aku bernyanyi bagi
menaikkan syukur dan hormat kami kepada Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau telah memberkati kedua anak kekasih kami, Amsir dan Erwina, keluarga besar Tobing, keluarga besar Sinaga. Mereka terpelihara di dalam kekuatan Tuhan untuk menjalani hari-hari mereka di dalam kasih dan berkat. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati kedua saudara kekasih kami dalam setiap usaha pekerjaan dan tanggung jawab pelayanan mereka ketika mereka akan berkata Tuhan, supaya lewat keluarga ini ada banyak keluarga yang bersama datang kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa di surga, Engkau jawab setiap pergumulan kehidupan mereka, dan Tuhan kawal dengan mereka untuk semakin teguh. Bahwa orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah terpuruk. Terima kasih karena perdoaan untuk kedua orang tua kekasih, keluarga besar Tobing, keluarga besar Sinaga, semua orang keluarga yang ada di dalamnya. Tuhan berkati supaya mereka berkumpul bersuka cita bersama kedua anak kekasih kami, melihat kegelapan Tuhan terjadi atas hidup rumah tangga, atas keluarga ini, supaya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Kami berdoa supaya Tuhan beri mereka kehidupan yang sehat dan berkah, melihat generasi dari generasi yang Tuhan anugerahkan di dalam keluarga mereka. Kami berdoa supaya mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang menanggung mereka kuasa. Saudara-saudara yang datang dari berbagai tempat, Tuhan lindungi, pelihara, dan ketika mereka akan kembali, kami tahu mereka ada dalam perlindungan kasih Tuhan. Karena kehadiran mereka di tengah-tengah sukacita ini menjadi kegembiraan dan berkat terpujilah Bapa di surga dan sudah memberi apa yang kami terima dari Tuhan. Tuhan melipat kami dan dalam itu menjadi kemuliaan Tuhan. Acara resepsi yang akan berlangsung sebentar kami bawa di hadapan Tuhan, biar semua jadi hanya untuk bersama. Terpujilah Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami kepada-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena itu saudara arahkanlah hatimu kepada-Nya dan terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih kekal dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan persekutuan Roh Allah yang kudus menyertai dan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian sekarang sampai maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Secara singkat kita akan dengarkan sambutan dan ungkapan kasih. Yang pertama, perwakilan dari mempelai pria dari keluarga besar Amsir, saya persilakan.